Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita membahas subbab yang ke-18 yaitu bias stabilization. Oke, langsung saja ke materinya. Bias stabilization ini adalah stabilisasi baik itu arus bias, tegangan bias, nanti ya ada hubungannya di situ. Jadi terutama bias DC. Yang akan kita bahas di sini adalah tingkat kestabilan dari beberapa konfigurasi rangkaian yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi cuma beberapa saja tingkat kestabilannya, tingkat kestabilan dari rangkaian sebelum-sebelumnya. Jadi tidak semua ya, karena pembahasannya nanti akan sangat banyak. Yang mungkin kita bahas nanti yang rangkaian yang sering dipakai atau yang populer gitu aja. Oke, langsung saja ke intronya. Oke, sebelum itu saya ambil pulpennya ini di sini. Bias stabilization, kestabilan bias, kestabilan bias DC, itu aja boleh diterjemahkan kestabilan bias, dalam hal ini DC ya, untuk simbolnya S besar. The stability of system is measure of the sensitivity of a network to variation in its parameter. Jadi kestabilan dari suatu sistem, dalam hal ini mungkin sistem yang kita gunakan sistem penguat, sistem rangkaian penguat, kestabilan dari rangkaian penguat itu merupakan parameter. Measure ini ukuran boleh parameter sensitivitas dari suatu rangkaian. Nah, sensitivitas terhadap apa? Sensitivitas terhadap apa? Sensitivitas terhadap variation in its parameter. Perubahan terhadap parameternya. Perubahan terhadap parameternya. Maksudnya gini, jadi dia stabilitas ini adalah, saya ulangi lagi, sensitivitas suatu rangkaian terhadap perubahan nilai parameter-parameternya. Jadi nilai parameternya di sini salah satunya adalah IC, yang sering akan kita bicarakan nanti IC. Nah, bagaimana mungkin faktor dari luar ya, anggap saja perubahan suhu itu bisa mempengaruhi nilai IC. Terus bagaimana nilai beta, perubahan nilai beta itu bisa mempengaruhi nilai IC. Bagaimana arus bocor di sini bisa mempengaruhi nilai IC. Jadi seperti itu ya. Jadi seperti itu. Yang akan kita bahas nanti ada 3 parameter di bawah nanti disebutkan. Sensitivitas suatu rangkaian terhadap perubahan nilai-nilai variabel atau nilai-nilai parameter yang ada pada rangkaian tersebut. Mungkin di sini yang banyak dijelaskan mungkin nanti IC, arus kolektornya. Mungkin juga ada beberapa menjelaskan tentang VCE-nya juga nanti akan dijelaskan. Oke. In any amplifier employing a transistor, the collector current IC is sensitive to each of the following parameter. Jadi setiap rangkaian amplifier, di mana amplifier tersebut menggunakan transistor, maka arus IC-nya itu sensitif. Ya, arus IC-nya itu sensitif terhadap parameter-parameter di bawah ini. Nah, dia sensitif terhadap parameter-parameter di bawah ini. Yang pertama adalah beta. Beta increase with increase in temperature. Nilai beta akan naik seiring dengan naiknya nilai temperatur. Pertama beta. Saya kasih nomor di sini, nggak ada nomornya. Pertama beta. Jadi nilai beta akan naik seiring dengan naiknya temperatur. Yang kedua VBE. Nilai VBE di sini ada di tabel yang paling kanan ya. Nah, paling kanan ini ya, VBE. Di sampingnya ada beta. Nilai absolut VBE decrease about 2.5 mV per degree Celsius increase in temperature. Jadi nilai VBE ini
akan turun sebesar 2,5 milivolt tiap ada kenaikan 1 derajat Celcius. Jadi suhunya naik 1 derajat Celcius, maka nilai VBE-nya akan turun sebesar 2,5 mili. Bukan volt ya, tapi milivolt. ICO reverse saturation current, double in value for every 10 degree Celsius increase in temperature. Nilainya akan menjadi 2 kali lipat. Nilainya akan menjadi 2 kali lipat seiring dengan kenaikan temperatur 10 derajat Celcius. Setiap kenaikan temperatur sebesar 10 derajat Celcius. Nah, ini ICO. Untuk ICO ini mungkin tidak sering kita gunakan. ICO adalah arus yang dihasilkan saat basis kolektor dalam kondisi reverse. Jadi ada yang mengatakan bahwasanya ini arus bocor seperti itu, boleh. Atau arus yang dihasilkan saat basis kolektornya dalam kondisi reverse. Terutama ini muncul pada saat kita menggunakan transistor itu sebagai amplifier atau penguat. Karena penguat itu pada saat itu transistornya bekerja pada daerah aktif. Jadi ini akan muncul saat transistornya bekerja pada daerah aktif. TR pada daerah aktif. Jadi transistornya bekerja pada daerah aktif. Atau kita sebut arus reverse kolektor gitu aja ya, arus reverse kolektor. Biar nggak terlalu panjang, arus yang dihasilkan saat basis kolektor reverse. Atau kita sebut saja arus reverse kolektor. Arus reverse kolektor. Nilainya akan sebesar 2 kali lipat ICO ini saat kenaikan temperatur atau suhu setiap 10 derajat Celcius. Any or all of these factors can cause the bias point to drift from the design point of operation. Jadi beberapa atau semua dari faktor di atas ini, beta, VBE, dan ICO ini dapat menyebabkan titik bias atau titik kerjanya itu bergeser. Titik kerjanya itu bergeser dari titik awal yang sudah kita tentukan. Jadi umpamanya titik awalnya pas di tengah-tengah itu, karena dia daerah aktif ya, bekerja pada daerah aktif, pas di tengah-tengah. Saat ada ketiga faktor di atas, satu atau beberapa faktor di atas yang mempengaruhi, maka nilai atau titik kerjanya akan bergeser. Titik kerjanya akan bergeser. Table 4.2 reveals how the level of ICO and VBE change with increase in temperature for a particular transistor. Jadi ini untuk apa? Salah satu transistor ya, tidak disebutkan tipenya ini. Anda lihat di sini perubahan temperatur mulai minus 65, 25, 100 sampai 175 derajat Celcius akan merubah nilai ICO dan VBE-nya. ICO akan berubah. Pada saat minus 65, 0,2 kali 10 pangkat minus 3 nanoampere. Saat suhu ruangan, ya ini suhu ruangan, 25 ini suhu ruangan, ICO-nya 0,1 nanoampere. Saat 100 derajat, ICO-nya bisa 20 nanoampere. Nah, begitu juga VBE. Semakin tinggi suhunya, semakin turun nilai VBE-nya kan ya, semakin turun nilai VBE-nya. Oke. At room temperature about 25 degree Celsius, ICO sebesar 0,1 nanoampere, whereas at 100 degree Celsius boiling point of water, ICO is about 200 kali lebih besar at 20 nanoampere. Jadi ini dicontohkan ICO pada saat suhu ruangan itu nilainya 0,1 nanoampere. Pada saat suhunya 100 derajat Celcius, yaitu saat air mendidih ya, itu
suhunya 200 kali lipat menjadi 20 nanoampere. For the same temperature variation, beta increase from 50 to 80. Jadi untuk temperatur yang sama, yaitu pada saat temperatur ruangan 25 derajat, betanya 50. Pada saat 100 derajat temperaturnya, betanya jauh berubah menjadi, lumayan jauh berubah menjadi 80. Untuk VBE akan turun nilainya dengan suhu ruangan dia 0,65 dan pada saat suhu 100 derajat Celcius 0,48. Bisa kita lihat 0,65, 0,48. Mana tadi? Recall that IB is quite sensitive to the level of VBE, especially for level beyond the threshold value. Jadi kita lihat, kita ingat-ingat ini ya grafik 4.75. Jadi di beberapa slide sebelumnya ini kita coret. Jadi bisa kita lihat dari sini arus basis IB di sini ya, anggap saja IB saja. IB di sini itu cukup sensitif terhadap perubahan VBE ya. Jadi pada saat VBE-nya turun di sini, ini anggap saja 0,7 ya. Pada saat VBE-nya turun di sini, maka IB-nya juga turun. Kita lihat. Nah, ini anggap saja 0,6. Turun lagi umpamanya, ini 0,4 umpamanya. IB-nya juga akan turun. Jadi seperti itu. Semakin kecil VBE-nya semakin kecil, maka IB-nya juga akan turun. Jadi seperti itu berdasarkan kurva ini ya. Saya ambil dari beberapa slide sebelumnya. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya, the effect of change in leakage current. Jadi efek perubahan ICO atau arus bocor dan beta atau penguatan arus pada titik bias DC is demonstrated by the common emitter collector characteristic of figure 4.98A dan B. Jadi perubahan atau efek dari perubahan arus bocor ICO dan penguatan arus terhadap titik bias DC-nya, dalam hal ini key point-nya atau titik kerjanya ditunjukkan pada karakteristik common emitter dan common collector pada gambar 498A dan 498B. Nah, ini kita lihat di sini di bawah ini ya, ada dua gambar. Sebenarnya untuk karakteristik transistor yang tersusun common emitter dan common collector itu hampir sama atau bahkan sama ya. Jadi common collector dan common emitter itu sama karakteristiknya. Sudah dibahas pada basic transistor itu. Figure 498 show how the transistor collector characteristic change from temperature 25 degrees Celsius to a temperature 100 degrees Celsius. Jadi gambar 4.98 ini menunjukkan bagaimana karakteristik arus kolektor dalam hal ini ya. Karakteristik arus kolektornya dapat berubah dari temperatur yang awalnya suhu ruangan yaitu 28 derajat Celcius ke 100 derajat Celcius. Jadi temperaturnya ini berubah, ini dari suhu ruangan 25 derajat Celcius ke 100 derajat Celcius. Bagaimana karakteristiknya? Karakteristik arusnya, arus kolektornya, dan VCE-nya nanti bisa dilihat. Note that the significant increase in leakage current not only cause the curve to rise, but also causes an increase in beta as revealed by the larger spacing between curve. Perhatikan bahwasannya naiknya arus bocor, kenaikan
arus bocor tidak hanya menyebabkan kurvanya naik di sini. Jadi awalnya dari sini ya kurvanya pada saat IB-nya 0, nah dia akan naik kurvanya di sini. Naik. Nah, dan yang ini juga naik, 10 mikroampere ini naik. Awalnya IB 0 mikroampere, terus 10 mikroampere, 20 mikroampere. Jika kita bandingkan dengan yang sebelah kiri ini yaitu 20 derajat Celcius pada saat suhu 25 derajat Celcius, itu bisa kita lihat kenaikan kurva yang signifikan. Jadi semakin naik. Kita lihat 50 mikroampere sudah ada di atas ini. Ya, hampir sama dengan 70 mikroampere. Jadi seperti itu. Kurvanya semakin naik, semakin melebar ke atas. Ya, semakin lebar, jaraknya juga semakin lebar. Nah, efek dari kenaikan arus bocor tidak hanya menyebabkan kurva IB atau kurva arus basis itu naik, tetapi juga menyebabkan kenaikan nilai beta ini, increase beta ini, dia naik nilai betanya. Nah, kalau kita lihat di sini nilai betanya akan naik dari 50 ke 80. Awalnya penguatannya cuma 50 menjadi 80 dikarenakan ada kenaikan suhu. Jadi seperti itu. As revealed by larger spacing between curve. Jadi seperti yang kita perhatikan di sini, antara kurva IB ini semakin lebar kan ya, jaraknya semakin lebar. Jika kita bandingkan ini di sini, di situ contohnya 20 dari 20 mikroampere arus basisnya ke 30 mikroampere ini ya, itu cuma segini awalnya. Anggap saja di sini. Nah, jadinya segini. Nah, cukup signifikan perbedaannya jika kita bandingkan space-nya, jarak antar kurva IB-nya, kurva arus basisnya itu semakin melebar. Nah, begitu juga kurva IB-nya secara keseluruhan dia terangkat naik ke atas semua. Begitu juga kita lihat pada saat IB sama dengan 0, nah, maka di sini untuk arus bocornya juga akan naik. Arus bocornya juga akan naik. Di mana arus bocor ini juga akan menentukan nilai IC-nya di sini. Kurang lebih hampir 1 miliampere atau di sini anggap saja 0,8 miliampere. Dengan tidak adanya IB atau IB sama dengan 0 mikroampere ini, maka arus kolektornya sudah 0,8 miliampere. Seharusnya kan dia ditekan seminimal mungkin di sini 0,001 miliampere arus kolektornya, tetapi tidak di sini, malah mendekati 1 miliampere. Seumpamanya dipasang LED gitu, LED-nya sudah kelihatan nyala. Jadi seperti itu. Kalau di sini LED-nya masih mati. Nah, seperti itu. Itu karena arus bocor saja, tanpa adanya trigger dari basis, tanpa adanya arus basis, nggak dikasih apa-apa, LED-nya sudah nyala. Dengan adanya efek perubahan suhu dari 25 derajat ke 100 derajat. Jadi seperti itu. Kita lanjutkan. An operating point may be specified by drawing the circuit DC load line on the graph of the collector characteristic and noting the intersection of the load line and the DC base current set by input circuit. Titik kerja operating point atau key point, di sini key point bisa ditentukan dengan menggambar, key point-nya bisa ditentukan dengan menggambar load line-nya, menggambar load line. Nah, sudah dibahas pada beberapa konfigurasi rangkaian bagaimana cara menggambar load line atau garis beban dari suatu rangkaian. Nah, di sini ada IC sat ya, biasanya ya. Kalau boleh ditulis, di sini ada IC sat-nya dan di sini ada VCE maksimum. VCE maksimum. Nah, tentunya ini digambar pada kurva karakteristik ya, kurva karakteristik dari transistor. And noting the intersection of the load line and DC base current. Jadi perhatikan
perpotongan antara load line dengan arus basis. Nah, perhatikan perpotongan arus basis di sini dengan load line ini. Harus ada perpotongannya. Di mana arus basis itu ditentukan oleh rangkaian input dari transistor atau rangkaian input dari konfigurasi transistor. Mungkin Anda menggunakan voltage divider atau emitter bias, nggak ada masalah. Atau di sini nanti ditentukan menggunakan fixed bias, seperti itu. Menggunakan yang lain juga nggak ada masalah. An arbitrary point is marked in figure 4.98 at IB 30 mA. Jadi kita pilih titiknya secara random ya, sembarang di sini, dan kita tentukan di situ IB-nya 30 mA. Anggap saja ini dia key-nya awalnya bekerja di daerah aktif. Jadi di daerah aktif dia. Operating point-nya ada di daerah aktif. Jadi ini bebas memilih IB-nya dulu. Anggap saja kita letakkan di tengah-tengah biar pas tengah-tengah. Dia IB-nya ada di 30 mikroampere seharusnya ya. IB-nya bukan mili, mohon maaf ini mikro. Ini salah ini. Mikroampere, nggak mungkin miliampere. Because the fixed bias circuit, jadi kita asumsikan sekarang rangkaiannya adalah fixed bias. Because the fixed bias circuit provide a base current whose value depend approximately on the supply voltage and the base resistor. Jadi dikarenakan rangkaian fixed bias sudah kita bahas ya. Rangkaian fixed bias itu menghasilkan arus basis. Di rangkaian fixed bias itu menghasilkan arus basis, di mana arus basis tersebut nilainya tergantung pada tegangan supply yaitu VCC dan resistor pada basis. Resistor pada basis atau RB. Nah, kalau kita tuliskan rumus, IB pada rangkaian fixed bias itu adalah VCC minus VBE. VBE ini fix ya. 0,7 kita buat normal per RB. VCC minus VBE per RB. Neither of which is affected by temperature or change in leakage current or beta. Tidak ada satupun, baik itu VCC-nya, tegangan supply-nya, ataupun RB-nya, itu terpengaruh oleh temperatur. VCC nggak akan berubah karena temperatur. Begitu juga RB atau resistor pada basis itu juga tidak terpengaruh oleh temperatur. Begitu juga dia juga tidak terpengaruh oleh perubahan arus bocor ICO tadi ya, atau perubahan beta atau penguatan arus di situ. Dia tidak terpengaruh sama sekali oleh itu. Tidak terpengaruh oleh temperatur, tidak terpengaruh oleh arus bocor, tidak terpengaruh oleh beta. The same base current magnitude will exist at high temperature as indicated on the graph of figure 4.98b. Jadi nilai IB-nya akan tetap walaupun temperaturnya berubah dari 25 derajat ke 100 derajat. Nah, jadi yang atas ini 25 derajat Celcius, yang ini 100 derajat Celcius. Bisa kita perhatikan pada gambar ini, untuk key point, kurva IB-nya itu di 30 mikroampere pada saat suhu ruangan atau 25 derajat Celcius. Pada saat suhu 100 derajat Celcius, key point-nya juga tetap sama, dia di 30 mikroampere. Jadi nggak ada perubahan pada IB, walaupun suhunya berubah, betanya berubah. Terus arus bocornya juga berubah, nggak ada perubahan pada IB. As the figure shows, this will result in the DC bias point shifting to a higher collector current and a lower collector emitter voltage operating point. Jadi sebagaimana yang ditunjukkan pada gambar, dari atas ke bawah ya, dari key point yang ini, dari 25 derajat Celcius, ke gambar yang ini, key point-nya pada 100 derajat Celcius, kita lihat di situ ada pergeseran
titik key point, ada pergeseran titik kerja atau key point. Ke nilai IC yang lebih tinggi, anggap saja di sini nilai IC-nya 2,2 miliampere, 2,2 miliampere. Dia bergeser IC-nya menjadi 3,9 miliampere. Kan ini perubahannya cukup besar kan ya perubahannya. Jadi perubahan arusnya naik, arusnya menjadi naik di sini ya. Kolektor current di sini IC dan kolektor emitter voltage ini adalah VCE. Untuk VCE-nya dia turun menjadi lebih rendah. Di sini hampir mendekati daerah saturasi. VCE-nya berubah ke sini. VCE-nya. Jadi seperti itu. IC-nya naik, VCE-nya turun. In extreme, the transistor could be driven into saturation. Jadi worst case, jadi yang terburuk nanti transistor dapat masuk pada daerah saturasi. Bisa kita lihat awalnya ini yang atas ini pada saat 25 derajat Celcius, ini dia ada di daerah aktif. Di sini bisa jadi dia masuk, saturasi. Gini. Masuk pada daerah saturasi. In any case, pada beberapa kasus, the new operating point may not be at all satisfactory. Jadi, pada beberapa kasus, contohnya sekarang yang kita bahas ini, titik kerja yang baru mungkin tidak memenuhi terhadap apa yang kita inginkan. Seharusnya dia bekerja pada daerah aktif, dia malah dibawa ke daerah saturasi atau hampir masuk pada daerah saturasi. Maka dia tidak memenuhi dengan kriteria yang kita tentukan, yaitu harus bekerja pas di tengah-tengah daerah aktif, anggap saja seperti itu. Karena adanya perubahan suhu dari 25 derajat Celcius ke 100 derajat Celcius, maka titik kerja yang baru atau key point yang baru ini sama sekali tidak memenuhi atau tidak sesuai. And considerable distortion may result because of the bias point shifting. Dan distorsi yang cukup parah bisa terjadi dikarenakan adanya pergeseran key point ini. Di pergeserannya cukup jauh ini ya, mendekati saturasi malahan. A better bias circuit is one that will stabilize or maintain the DC bias initially set. Jadi rangkaian atau konfigurasi rangkaian yang dapat menstabilkan atau menjaga sebentar, mohon maaf, mana ini aneh. Sebentar. Oke, mohon maaf, saya ulangi. A better bias circuit itu maksudnya jadi rangkaian bias yang lebih bagus itu bisa kita pilih. Jadi untuk untuk rangkaian biasnya yang awal kita gunakan sebagai analisa ini pada gambar kurva ini adalah fixed bias. Jadi seperti halnya yang sudah kita bahas bahwasanya fixed bias itu mudah berubah terhadap perubahan beta gitu ya. Pada saat kita membahas dasar dulu awal-awal ada fixed bias, ada emitter bias, ada voltage divider, itu coba kita bandingkan kan ya hasilnya. Di situ kita ubah-ubah nilai betanya. Nah, dan walhasil ternyata yang paling stabil adalah voltage divider dibandingkan emitter bias dan apalagi fixed bias. Jadi di sini rangkaian yang memiliki stabilitas yang lebih bagus bisa kita pilih sebagai alternatif rangkaian fixed bias yang sudah kita bahas. Anggap saja kita pakai voltage divider di sini sebagai penggantinya fixed bias agar dia bisa menstabilkan key point atau titik kerja, bisa menstabilkan key point di sini dengan harapan dia nilainya hampir tidak berubah seperti halnya
settingan awal atau key point yang awal. Walaupun betanya berubah-ubah seperti halnya ditunjukkan tadi, yaitu dari 50 ke 80 kan betanya. Itu key point-nya hampir tidak berubah. Jadi seperti itu. Cara mensiasatinya ya, pilih rangkaian bias yang memiliki kestabilan terhadap perubahan beta yang lebih bagus. Itu salah satu solusinya untuk mengatasi ini. So the amplifier can be used in changing temperature environment. Jadi rangkaian amplifiernya bisa kita gunakan, anggap saja voltage divider, rangkaian voltage dividernya bisa kita gunakan pada temperatur-temperatur yang berbeda, pada perubahan-perubahan temperatur yang berbeda tadi. Mungkin temperaturnya bisa berubah dari 25 derajat menjadi 100 derajat, terus dia naik lagi menjadi 175 derajat, itu kestabilannya masih bagus. Jadi key point-nya, kita lihat di key point-nya hampir tidak berubah. Jadi seperti itu. Jangan memilih fixed bias yang rentan terhadap perubahan temperatur, beta, ICEO tadi ya, seperti itu. Solusinya pilih rangkaian yang lebih stabil, jangan fixed bias. Nah, selanjutnya di sini ada stability factor, faktor stabilitas. Faktor stabilitas ada S, simbolnya faktor stabilitas adalah S ya. SICO, SVBE, dan S beta. Nah, ada SICO, SVBE, stability terhadap arus bocor ya, arus bocor. Terus stabilitas terhadap tegangan VBE dan stabilitas terhadap beta. A stability factor S is defined for each of parameter affecting bias stability as follow. Faktor stabilitas S itu ditentukan oleh tiap-tiap parameter yang mempengaruhi kestabilan bias, kestabilan key point tadi ya, sebagaimana dirumuskan di bawah ini. Nah, oke, parameter apa saja yang mempengaruhi kestabilan rangkaian bias tadi? Parameter apa saja yang mempengaruhi? Pertama ICO di sini ya, terus VBE dan beta. Nah, faktor stabilitas ICO itu sama dengan perubahan IC terhadap perubahan ICO. Ya, jadi perubahan nilai IC terhadap perubahan nilai ICO. Nah, seperti itu. Selanjutnya, stabilitas atau faktor stabilitas VBE itu dirumuskan sama dengan perubahan nilai IC terhadap perubahan nilai VBE. Begitu juga stabilitas faktor atau faktor stabilitas terhadap beta sama dengan perubahan nilai IC terhadap atau dibandingkan dengan perubahan nilai beta. Oke, ini penjelasannya di bawah ini. In each case, pada tiap-tiap stabilitas faktor ini, SICO, SVBE, SB, the delta simbol delta signifies change in the quantity, menunjukkan perubahan kuantitas. The numerator of each equation is the change in collector current as established by the change in the quantity in denominator. Jadi numeratornya, pembilangnya yang atas ini semua merupakan perubahan nilai IC, perubahan nilai arus kolektor yang diakibatkan oleh perubahan penyebutnya. Maksudnya contohnya di sini ya, faktor stabilitas dari ICO itu sama dengan perubahan nilai arus kolektor diakibatkan oleh perubahan arus bocor, atau SVBE, yaitu di sini faktor stabilitas VBE itu sama dengan perubahan arus kolektor yang disebabkan oleh perubahan tegangan basis emitor atau VBE. Begitu juga di sini faktor stabilitas dari beta ini sama dengan
perubahan nilai arus kolektor yang diakibatkan oleh perubahan nilai betanya. For a particular configuration, if a change in ICO fails to produce a significant change in IC, untuk rangkaian atau konfigurasi tertentu, jika nilai ICO-nya tidak bisa menghasilkan mana tadi? Jika nilai ICO-nya tidak bisa menghasilkan perubahan yang signifikan pada IC, the stability factor defined as SICO sama dengan delta IC per delta ICO will be quite small. Jadi jika IC-nya tidak bisa menghasilkan perubahan yang signifikan terhadap IC, maka stabilitas faktor atau faktor stabilitas yang dirumuskan SICO sama dengan delta IC per delta ICO akan menghasilkan nilai yang kecil. Jadi SICO-nya kecil nilainya. In other words, dengan kata lain, network that are quite stable and relatively insensitive to temperature variation have low stability factor. Jadi rangkaian yang cukup atau sangat stabil, rangkaian yang cukup stabil dan relatif tidak terpengaruh atau sensitif di sini bisa diartikan terpengaruh ya. Berarti kalau insensitif dia tidak terpengaruh terhadap temperatur, perubahan temperatur. Dia memiliki faktor stabilitas yang rendah. Jadi semakin faktor stabilitasnya itu rendah, maka rangkaian semakin stabil dan ini relatively insensitive to temperature dan relatif tidak terpengaruh oleh perubahan temperatur. Itu semakin stabil dan tidak terpengaruh oleh perubahan temperatur. In some ways, it would seem more appropriate to consider the quantities defined by equation 4.90 through 4.92 to be sensitive factor because pada beberapa metode, jadi ada beberapa metode ya, rumus di atas, rumus 4.90 sampai 4.92 ini, 4.90 sampai 4.92 itu bisa juga dianggap sebagai faktor sensitivitas. Jadi seperti itu, bisa juga dianggap sebagai faktor sensitivitas. Karena apa? Boleh faktor stabilitas atau faktor sensitivitas. Jadi karena apa? The higher the stability factor, the more sensitive is the network to variation in parameter. Jadi karena semakin tinggi nilai faktor stabilitasnya, S-nya semakin tinggi di sini, maka semakin sensitif, semakin tinggi pula sensitivitasnya. The network to variation in that parameter. Jadi semakin tinggi juga sensitivitasnya suatu rangkaian itu terhadap perubahan temperatur. Ya, jadi seperti itu. Perubahan temperatur itu bisa mengakibatkan itu tadi, ICO, VBE, dan betanya itu berubah nilainya semuanya. Jadi seperti itu ya, semakin tinggi S-nya atau stability faktornya, maka semakin sensitif rangkaian tersebut terhadap perubahan suhu. Dan ini tidak bagus. Tidak bagus atau tidak baik untuk rangkaian amplifier. Nah, yang kita cari itu ini, nilai yang stabilitasnya kecil. Semakin kecil nilai stability faktornya, maka semakin bagus. Nah, ini semakin bagus. Kalau ini tidak. Jadi seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan.
The study of stability factor requires a knowledge of differential calculus. Jadi dalam mempelajari faktor stabilitas atau faktor kestabilan membutuhkan pengetahuan tentang turunan dalam mata kuliah atau dalam pelajaran kalkulus. Our purpose here, however, is to review the result of the mathematical analysis. Jadi di sini yang kita bahas sekarang ini, yang kita bahas di sini memiliki tujuan untuk mereview hasil dari analisa matematis ya, hasilnya ya, result of mathematical analysis. Jadi di sini nanti akan ditampilkan rumus akhirnya saja, rumus jadinya. And to form an overall assessment of the stability factor. Jadi dan juga untuk menghasilkan semua perhitungan atau perhitungan yang secara menyeluruh ya, maksudnya menyeluruh ini termasuk faktor stabilitas ICO-nya, terus faktor stabilitas VBE-nya, dan faktor stabilitas betanya. Jadi nanti akan kita hitung semua, kita bahas rumusnya di situ semua. For a few of most popular Bayes configuration. Jadi yang dibahas di sini nanti adalah semua faktor stabilitas untuk beberapa rangkaian yang sering digunakan atau rangkaian yang terkenal saja, yang sering digunakan saja. Mungkin nanti di antaranya ya rangkaian-rangkaiannya adalah mungkin ada fixed bias, terus ada emitter bias, terus ada voltage divider, dan kolektor feedback. Nah, jadi itu yang nanti akan ditampilkan rumus faktor stabilitasnya yang meliputi ICO, SICO, SVBE, dan SB. Jadi seperti itu. Tidak semua yang kita bahas, semua rangkaian termasuk cascade, Darlington, current source, current mirror, tidak. Jadi cuma beberapa saja yang sering digunakan. A great deal of literature is available on this subject. Jadi kalau Anda ingin belajar ya tentang fokus tentang faktor stabilitas, di situ sudah banyak literatur atau referensi tentang faktor stabilitas dari transistor. And if time permit, you are encouraged to read more on the subject. Jadi jika Anda sebagai pembaca nanti atau yang melihat video ini, jika Anda memiliki kesempatan, silakan Anda membaca literatur tentang faktor stabilitas dari transistor ini. Tentunya lebih luas lagi pembahasannya daripada yang disampaikan pada video ini, pada video berikutnya ya. Our analysis will begin with the SICO level for each configuration. Jadi analisa kita atau yang kita bahas di sini adalah analisa tentang SICO, faktor stabilitas arus bocor kolektor untuk tiap-tiap konfigurasi. Mungkin yang saya sebutkan saja tadi ya, mulai fixed bias, nanti diikuti emitter bias, setelah itu kita membahas voltage divider dan kolektor feedback. Jadi seperti itu, tidak semuanya kita bahas, jadi beberapa saja. Oke. Selanjutnya kita akan membahas SICO dulu ya, SICO dulu untuk beberapa konfigurasi rangkaian atau untuk beberapa macam susunan rangkaian. Oke, akan kita bahas pada video selanjutnya. Terima kasih.